Kita bid'ah di mana-mana. Ya, baca selawat sebelum adzan. Muadzin baca Allahumma rabbadi da'wati tamma. Ya, innaka la tuhliful mi'ad. Banyak sekali. Iya, muadzin juga di sini. Kalau di seluruh dalam mazhab Syafi'i, muadzin itu baca doa wasilah juga berdoa kepada Allah setelah kumandang adzan. Terkadang kalau kita nggak bisa bahasa Arab, salah dalam memahami hadis sering terjadi. Saya berikan contoh yang tersebar di masyarakat. Katakan, apabila kalian mendengar muadzin adzan, ini khitab buat siapa? Buat muadzin apa buat pendengar? Buat pendengar, Mas. Muadzin tidak ada doa apapun setelahnya. Yang ada di masyarakat, muadzin ikut-ikutan baca doa. Kita katakan, makanya belajar bahasa Arab, Bang. Belajar bahasa Arab, Bang. Kalau ada seorang dai atau ustadz yang kita dengar di dalam YouTube mengatakan yang sunnah itu hanya yang mendengarkan saja, bahkan sampai dikatakan dia nggak ngerti bahasa Arab, justru ustadz itulah yang nggak ngerti bahasa Arab. Mungkin dia tidak pernah membaca kitab-kitab para ulama, dia hanya menyimpulkan sendiri berdasarkan hawa nafsunya. Kita lihat fatwa dari para ulama salaf kita, bahkan nanti akan kita sebutkan juga fatwa dari ulama kontemporer seperti Syekh bin Baz dan Syekh Al-Utsaimin. Di kiri kanan kita bid'ah di mana-mana. Ya, baca selawat sebelum azan. Muadzin baca Allahumma rabbadi da'wati tamma. Ya, innaka la tuhliful mi'ad. Banyak sekali. Kadang kalau kita nggak bisa bahasa Arab, salah dalam memahami hadis sering terjadi. Saya berikan contoh yang tersebar di masyarakat. Terkadang kita lihat dan sering lihat muadzin, tahu muadzin yang suka adzan tuh. Habis adzan ikut baca doa. Habis dia adzan la ilaha illallah, dia ucapkan apa? Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah. Coba baca hadisnya. Nabi mengatakan, apabila kalian mendengar muadzin adzan. Ini khitab buat siapa? Buat muadzin apa buat pendengar? Buat pendengar, Mas. Lalu kenapa muadzin ikut-ikutan? Iya. Makanya doa Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah itu khusus untuk pendengar, bukan untuk muadzin. Muadzin tidak ada doa apapun setelahnya. Yang ada di masyarakat, muadzin ikut-ikutan baca doa. Kita katakan, makanya belajar bahasa Arab, Bang. Supaya paham, ini khitabnya buat siapa? Bukan buat muadzin. Khitabnya itu buat siapa? Yang mendengar. Ini kan akibat kurang paham bahasa Arab, jadinya nggak bisa bedakan nih khitab buat muadzin atau buat pendengar. Untuk doa setelah azan, apakah muadzin itu disunahkan untuk berdoa? Iya, muadzin juga di sini. Kalau di seluruh dalam mazhab Syafi'i, muadzin itu baca doa wasilah juga berdoa kepada Allah setelah kumandang adzan. Setelah ada jeda sedikit gitu. Sini disuruh ini mazhab Syafi'i yang saya sebut ini. Maka tadi kan kalimat saya ketika sunah azan itu selawat kepada Nabi dengan suara lirih ya, bagi muadzin, bagi yang mendengar azan ya, lalu minta kepada Allah wasilah dan berdoa kepada yang setelah selesai azan. Berarti semuanya tadi. Iya, Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wa shalatil qa'imah itu ya. Muadzin juga berarti. Tapi cuma suaranya lirih. Sempat viral juga katanya ya, ada seorang ustadz atau dai di YouTube itu menyebutkan bahwa orang yang azan itu kenapa dia berdoa padahal perintahnya kan idza sami'tumu an-nida. Kalau kalian mendengar an-nida atau azan, maka ucapkanlah Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah. Itu katanya nggak ngerti bahasa Arab dan seterusnya. Nah, apakah benar hal ini bahwa berdoa itu tidak disunahkan bagi orang yang azan atau muadzin, cukup orang yang mendengarkan saja? Kita lihat fatwa dari para ulama salaf kita, bahkan nanti akan kita sebutkan juga fatwa dari ulama kontemporer seperti Syekh bin Baz dan Syekh Al-Utsaimin. Yang pertama, Imam An-Nawawi menyebutkan yustahabbu lil muadzin. Perhatikan kalimatnya. Disunnahkan bagi muadzin an yakula ba'da faraghi adzanihi hadhil adhkar al-madhkurah min as-salati ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa su'alil wasilah ila akhirih. Bahwa disunnahkan bagi muadzin itu untuk mengucapkan zikir, yaitu doa Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah yang sudah kita kenal, yang masyhur itu, setelah dia menyelesaikan adzannya. Dan ini sunnah hukumnya. Bahkan yustahab lisamihi an yutabi'ahu fi alfadil adzan wa yaqulu indal hayy alatain la haula wala quwata illa billah fa idza faraga min mutaba'atihi ustuhibba lahu aidan an yaqula hadhil adhkar. Jadi ternyata kata Imam Nawawi, yang disunahkan untuk membaca doa azan Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah itu disunahkan bagi yang azan, yaitu muadzin tersebut, bahkan juga orang yang mendengarkannya. Jadi tidak hanya orang yang mendengarkan saja, orang lain, tapi muadzinnya juga disunahkan. Ini pendapat para ulama salaf kita yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi. Kalau tidak percaya juga, kita bisa baca fatwa ulama kontemporer seperti Syekh bin Baz. Ya,
Barangkali ada ustadz yang mengatakan bahwa tadi yang disunahkan adalah orang yang mendengarkan saja, muadzin tidak perlu berdoa. Mungkin dia belum baca kitabnya Syekh bin Baz, yaitu Majmu' Fatawa karya Syekh bin Baz. Dalam kitabnya disebutkan, fa idza faragha minal adzan fal masyru' lil muslim an yusalli 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam thumma yaqulu Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah was salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilah wal fadilah wa ba'athu maqama mahmudan alladhi wa'ata innaka la tukhliful mi'ad. Kata Syekh bin Baz, jika seseorang telah menyelesaikan adzannya, maka disunahkan, masyru' ya, disyariatkan bagi seorang muslim untuk bersalawat kepada Rasulullah SAW, kemudian mengucapkan Allahumma rabba hadhihi da'wati tamah ila akhiri, sampai akhir. Dan ini masyru' li kulli muslimin wa kulli muslimatin ba'dal adzan. Disyariatkan bagi seorang muslim maupun muslimah, semuanya boleh mengucapkan doa tersebut. Wa huwa sunnatun fi haqqil jami' al muadzin wal mustami' minar rijali wan nisa. Doa ini itu sunnah bagi siapapun, termasuk yang muadzin juga. Ini perhatikan kalimatnya Syekh bin Baz. Termasuk al-muadzin, orang yang adzan juga harus berdoa. Disunahkan berdoa, Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah. Wal mustami', dan orang yang mendengarkan adzan minar rijali wan nisa, dari kalangan laki-laki dan perempuan. Fatwa Syekh bin Baz membolehkan bagi siapapun untuk berdoa, baik muadzin maupun yang mendengarkan. Bahkan murid beliau yaitu Syekh Al-Utsaimin dalam kitabnya Fatawa Nur 'ala Darbi sama pendapatnya, bahwa orang yang azan dan orang yang mendengarkannya juga disunahkan untuk mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah was salatil qa'imah ati Muhammadan wasilah wal fadilah wa ba'athu maqam mahmudan alladhi wa'ata innaka la tukhliful mi'ad. Jadi ternyata ulama salaf, bahkan ulama kontemporer sekelas Syekh bin Baz dan Syekh Utsaimin mengatakan bahwa disunahkan membaca doa setelah adzan bagi yang adzan, yaitu orang yang muadzin tadi. Muadzin itu ada orang yang adzan dan juga orang yang mendengarkan. Jadi kalau ada seorang dai atau ustadz yang kita dengar di dalam YouTube mengatakan yang sunnah itu hanya yang mendengarkan saja, bahkan sampai dikatakan dia nggak ngerti bahasa Arab, justru ustadz itulah yang nggak ngerti bahasa Arab. Mungkin dia tidak pernah membaca kitab-kitab para ulama, dia hanya menyimpulkan sendiri berdasarkan hawa nafsunya. Maka nasihat kami bagi para pemirsa, kita perbanyak membaca kitab-kitab para ulama kita. Barangkali ada ilmu yang terlewatkan dari